Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 dari kelas 11 IPA 1 akan membahas mengenai sistem peradilan di Indonesia. Pada video ini hanya akan dijelaskan berupa poin-poinnya saja. Untuk materi lebih jelasnya akan dijelaskan pada video yang satunya lagi yang lebih jelas dan terperinci. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah mengenai pengertian sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan, sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Sistem hukum nasional Indonesia terbentuk oleh 3 subsistem hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Nah, berikut merupakan bagan sistem peradilan Indonesia, di mana sistem peradilan tertinggi berada di Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung ada pada nomor 5 tahun 2004 yang berisi tentang peradilan umum, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang kedua peradilan agama yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketiga peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi. Mengenai Mahkamah Konstitusi diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Dan yang ketiga adalah Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktis hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat. Nah, kemudian mengenai mekanisme sistem pelaksanaan peradilan di Indonesia terbagi menjadi 2 sistem peradilan menurut asas bebas dan sifat dari asas bebas. Yang pertama, sistem peradilan di Indonesia menurut asas bebas, yaitu bebas dalam mengadili dan bebas dari campur tangan pihak lain. Dan yang selanjutnya, sifat dari asas bebas dalam sistem peradilan, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, tidak memihak. Thanks for watching. Semoga presentasi dari kami bisa dipahami dengan baik dan akan terus diingat. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.